Saudara, kita lanjutkan kembali rilis survei SMRC yang dilakukan pada tanggal 5-13 Agustus 2022. Kali ini kita akan membahas mengenai tren dukungan publik pada partai-partai politik. Dan kita akan membahas ini bersama Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Ya, Mas Denny, kita tahu bahwa partai-partai politik, baik partai lama maupun partai-partai yang baru sudah mendaftar ke KPU. Kita juga saksikan di jalan-jalan mulai bermunculan sekarang, Mas, bendera-bendera partai. Kemudian di media kita baca mulai ada penjajakan, ada lobby-lobby yang dilakukan para elit, dan kemudian penjajakan koalisi antar partai, ada manuver politik yang mereka lakukan yang ini semua. Ini menunjukkan kepada kita bahwa partai-partai mulai bergerak, mesin politik mulai dipanaskan lah kira-kira. Masih ada 1,5 tahun lagi sebelum peristiwa politik pemilu 2024, tetapi partai-partai mulai bergerak sekarang. Dan ini menarik untuk kita tahu sejauh ini bagaimana peta dukungan publik kepada partai-partai politik kita yang ada. Yang mungkin peta dukungan sekarang ini bisa memberi gambaran kepada kita kira-kira bagaimana nanti hasilnya pada pemilu 2024. Silahkan Mas Denny untuk menyampaikan hasil survei ini. Baik, terima kasih Mas Saidiman. Ya, sudah ada sekitar 40 partai politik ya yang mendaftar ke KPU dan sekarang masih masuk dalam tahapan verifikasi. Kalau dibanding 5 tahun sebelumnya, ini yang mendaftar saya kira jauh lebih banyak ya. Dulu 27 partai, sekarang 40 partai. Tapi kita belum tahu berapa partai yang akan lolos untuk menjadi peserta pemilu. Kita masih punya 1,5 tahun lagi. Kita akan lihat bagaimana kecenderungan dukungan pemilih kepada masing-masing partai. Untuk itu, SMRC melakukan survei opini publik yang dilakukan pada 5-13 Agustus 2020. Survei ini dilakukan secara tatap muka dengan memilih sampel secara acak dari populasi pemilih nasional, yaitu pemilih atau warga yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Sampelnya 1053 responden dan margin of error diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Baik, mari kita lihat dukungan pemilih kepada masing-masing partai politik. Dalam survei terakhir yang kita lakukan pada 5-13 Agustus, kita bertanya kepada masyarakat, responden yang terpilih dalam survei, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan dipilih. Nah, dari pertanyaan ini kita memperoleh respon ada 24,8% warga yang memilih PDIP. PDIP paling tinggi dukungannya dibanding partai-partai lain. Kemudian urutan berikutnya ada Gerindra 11%, ada PKB 9,5%, selanjutnya Golkar 9,1%, Demokrat 6,6%, PKS 4,1%, dan juga ada Nasdem 3,5%, selanjutnya Perindo 3%, ada juga partai-partai yang mendapat dukungan di bawah 3%, yaitu P3 2,7%, PAN 1,9%, dan partai-partai lain di bawah 1%. Dan kita melihat masih ada 21,7% masyarakat yang belum menentukan pilihan. Dan kalau kita lihat trennya, karena kita sudah melakukan survei beberapa kali sejak pemilihan umum 2019 yang lalu, kita melihat ada tren kenaikan dukungan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada 2019 yang lalu, pemilu 2019, PDIP mendapat dukungan 19,3%, dan dalam survei terakhir
24,8%, naik sekitar 5%. Sementara partai lain, yaitu dua partai yang terbesar berikutnya di pemilu 2019, kita lihat juga trennya di sini yang warna biru, yaitu Gerindra. Gerindra mengalami perubahan yang sedikit ya, atau cenderung menurun dari 12,6% ya dalam pemilu 2019, sekarang menjadi 11%. Selanjutnya Golkar dari 12 sekian persen dalam pemilu 2019, sekarang elektabilitasnya 9,1%. Jadi Golkar cenderung menurun ini. Begitupun Gerindra. Kita akan lihat selanjutnya partai-partai yang lain. Di sini PKB, Demokrat, dan PKS ada dinamika dukungan dari survei ke survei. Warna hijau ini PKB ya. PKB pada pemilu 2019 9,7%, sekarang 9,5%. Jadi tidak ada perubahan yang berarti elektabilitasnya. Kemudian Demokrat dari 7,8%, sekarang 6,6%, sedikit menurun. PKS dari 8,2%, kemudian menjadi 4,1%, juga mengalami penurunan dukungan dibanding hasil pemilu 2019. Selanjutnya kita lihat di sini ada 3 partai, Nasdem, PAN, dan P3. Trennya ketiga partai ini juga mengalami penurunan. Nasdem dari 9,1 menjadi 3,5, kemudian P3 dari 4,5% menjadi 2,7%, dan juga PAN dari 6,8 menjadi 1,9%. Sementara itu partai-partai non-parlemen kita gabung, elektabilitas kita gabungkan itu juga menurun dari 9,7% menjadi 5%. Sementara itu yang belum menjawab sekarang posisi di 21,7%, relatif stabil ya, dalam pengukuran yang kita lakukan sejak Maret 2020, dari 21,9% sekarang 21,7%. Saya kira ini tren yang bisa kita lihat, kekuatan elektabilitas partai dibanding hasil 2019 yang lalu. Ya, kalau kita lihat di sini Mas Denny, itu artinya hanya ada satu partai yang mengalami penguatan ya jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2019. Benar. Yaitu partai PDI Perjuangan. Ya. Kemudian ada setidaknya 3 partai yang suaranya relatif stabil. Ya. Jadi sana Golkar, Gerindra, dan PKB ya. Ya. Kemudian sisanya partai-partai yang lain nampaknya cenderung lebih lemah dukungannya sekarang dibanding pada hasil pemilu 2019, termasuk dengan partai-partai baru ya. Suaranya tidak lebih tinggi dari hasil pemilu 2019. Nah, mungkin karena sekarang ini masih ada 1,5 tahun ya, atau 1,5 tahun sebelum pemilu, mungkin juga menarik Mas Dini untuk melihat perbandingan suara-suara atau dukungan kepada partai-partai politik menjelang pemilu 2019, 1,5 tahun menjelang pemilu 2019 dibandingkan dengan sekarang. Bagaimana kira-kira temuannya? Ya, baik, terima kasih Mas Saidiman. Suatu perbandingan yang penting kita lakukan adalah membandingkan kekuatan elektabilitas masing-masing partai sekarang berdasarkan hasil survei 1,5 tahun menjelang 2024 ini dengan pengalaman 1,5 tahun menjelang 2019 yang lalu. Kita lihat pertama PDIP. Di sini ada grafik tren, warna merah adalah elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam survei menjelang 2024, dan yang warna biru adalah elektabilitas PDIP menjelang 2019. Kalau kita perhatikan di sini, menjelang 2019, PDIP juga kurang lebih mendapat dukungan di atas yang diraihnya pada pemilu sebelumnya, yaitu 2014. Dulu 18,95%, kemudian di dalam survei setelah pemilu 2014, PDIP mendapat 22,5% pada
Mei 2015, lalu 21,4% pada Oktober 2015, dan sampai September 2017, yaitu 1,5 tahun menjelang 2019, PDIP pada saat itu mendapat dukungan 27,1%. Nah, kondisi ini kurang lebih tidak jauh berbeda dengan kondisi PDIP sekarang. Kalau kita perhatikan sekarang, dukungan pada PDIP mengalami kenaikan dibanding 2019. Hal yang sama juga kita lihat pada 5 tahun yang lalu, PDIP juga mengalami peningkatan dukungan dibanding hasil pemilu 2014 gitu ya. Jadi sesuatu yang berulang. Namun kalau kita perhatikan kemudian menuju 2019 yang lalu, PDIP saat itu mengalami pelemahan menjelang mendekati pemilu ya. Sehingga akhirnya menjadi di bawah 20%, yaitu 19,3%. Artinya apa? Artinya PDIP masih harus bekerja keras untuk mempertahankan keunggulan sekarang, terutama kalau melihat pengalaman 5 tahun yang lalu, dukungan terhadap PDIP ternyata bisa menurun ketika sebelumnya sudah leading jauh di atas 20%. Dan kalau kita perhatikan rata-rata ya, rata-rata dukungan untuk PDIP pada 1,5 tahun menjelang 2024 ini dibanding 5 tahun sebelumnya, saat ini hampir sama. Jadi kalau dirata-ratakan hingga 1,5 tahun menjelang 2024, elektabilitas PDIP rata-ratanya 25,5% dalam survei. Pada menjelang 2019 yang lalu 24,4%. Artinya mirip sekali ya. Mirip sekali, hanya berbeda 1,1%. Sekarang lebih tinggi sedikit, tetapi kita lihat juga ada fluktuasi. Kadang di periode yang sama mendekati pemilu, menjelang pemilu, kadang suara PDIP lebih tinggi yang sekarang dibanding 5 tahun lalu, tapi kadang-kadang juga ada di bawah. Jadi ada fluktuasi di sana, tidak stabil. Kita akan lihat ke depan terus, kita pantau. Tapi setidaknya posisi kekuatan PDIP sekarang kurang lebih sama dengan kekuatan dia 5 tahun yang lalu. Oke, selanjutnya kita lihat partai lain. Golkar ini menarik ya. Golkar, kalau kita amati, posisi Golkar sekarang ini relatif di bawah kekuatan Golkar menjelang 2019 yang lalu. Ya. Jadi kalau dirata-ratakan ini menjelang 2019, rata-rata elektabilitas Golkar dalam survei 13,5%. Lalu sekarang menjelang 2024, Golkar hanya mendapat 10,5%. Artinya Golkar cenderung melemah, ya, posisinya melemah dibanding 2019 yang lalu, dibanding menjelang 2019 yang lalu. Gerindra itu juga hampir sama dengan Partai Demokrasi dan Perjuangan, ada fluktuasi, kadang di suatu periode dia posisi sekarang lebih baik, tapi kemudian di satu waktu juga lebih lemah dibanding posisi menjelang 2019 yang lalu. Secara keseluruhan kalau dirata-ratakan, Gerindra ya posisi kekuatan dukungannya menjelang 2024 itu 10,6%. 1,3% lebih tinggi dibanding menjelang 2019 yang lalu. Jadi mirip dengan PDIP, ada kekuatan yang meningkat, tetapi ada fluktuasi hingga tidak stabil keunggulan kekuatan partai ini menjelang 2024 dibanding posisinya ketika menjelang 2019. Lalu Demokrat rata-rata ya menjelang 2019 dan menjelang 2024, rata-rata dalam survei itu hampir tidak berbeda. 7,4% menjelang 2019 dan 7,2% menjelang 2024. Jadi hanya selisih 0,2%, selisih yang sangat kecil. Kita bisa menyimpulkan kekuatan Demokrat sekarang itu kurang lebih sama dengan kekuatan partai ini menjelang 2019 yang lalu. Agak mirip ya dengan PDIP dan Gerindra tadi ya. Betul, jadi kekuatannya tidak banyak berbeda dan ada fluktuasi, kadang di atas, kadang di bawah dibanding pemilu 5 tahun sebelumnya.
Yang menarik mungkin yang agak berbeda adalah PKB. Kalau kita lihat grafik ini, yang warna merah ini selalu berada di atas yang warna biru. Ya. 5 tahun hingga 1,5 tahun menjelang 2024, elektabilitas PKB maksud saya, itu berada di atas elektabilitas PKB menjelang 2019. Ini agak konsisten, dan kalau dirata-ratakan, elektabilitas PKB sekarang dalam survei dari Maret 2020 sampai Agustus 2022 menjelang 2024 ini adalah 8,8%. Dan dulu pada survei dalam periode yang sama menjelang pemilu 2019, yaitu dari Mei 2015 sampai dengan September 2017, PKB hanya dapat 5,3%. Artinya ada kenaikan 3,5% pada PKB sekarang. Kekuatannya lebih solid ya dibanding 5 tahun lalu. Tapi ya, trennya kita akan lihat terus nanti ke depan ya. Berbanding terbalik dengan PKB, P3. Nah, P3 justru menjelang 2024 kekuatannya relatif lebih lemah. Rata-ratanya dalam survei menjelang 2024 itu 2,7%, dan itu lebih rendah dibanding menjelang 2019 yang mencapai 4,3%. Nah, kita tahu akhirnya pada 2019 P3 dapat 4,5%. Nah, apakah sekarang ya dengan posisi yang lebih lemah bisa mencapai atau melewati 4,5% atau bahkan melewati paling tidak 4%? Parliamentary threshold 4%. Ini sebuah tantangan ya, kalau melihat posisi yang lebih lemah, artinya untuk mencapai posisi minimum seperti yang lalu tentu harus ada upaya yang sangat keras dari partai ini untuk bisa lolos ke parlemen. Ini menarik Mas Denny, sebab kalau kita lihat tadi data PKB yang kecenderungannya berkebalikan dari P3, dan kita tahu bahwa P3 dan PKB ini sebetulnya ngambil ceruk pasar yang hampir mirip ya, dari kelompok Islam tradisional atau kelompok Nahdliyin. Apakah bisa dikatakan bahwa ada perpindahan, pergeseran begitu? Ya, saya kira itu mengindikasikan mengindikasikan adanya kemungkinan pergeseran dukungan di bawah ya dari pendukung Partai Persatuan Pembangunan ke PKB karena pola yang berbeda, kemudian mereka berada di ceruk yang sama gitu ya. Selanjutnya kita lihat Partai PKS. PKS ini mirip dengan PKB ya. Dalam survei-survei menjelang 2024, kekuatan elektabilitasnya lebih baik dibanding menjelang 2019 yang lalu ya. Walaupun di akhir ketika survei Agustus 2022 ini dibanding September 2017, 1,5 tahun menjelang 2019, posisinya kurang lebih hampir sama ya, 4,4 dengan 4,1. Tetapi sebelum-sebelumnya kita lihat kondisi PKS relatif lebih baik, dan kalau dirata-ratakan menjelang 2024 ini PKS 5,1%, sementara menjelang 2019 3,4%. Ada kenaikan sekitar 1,6-1,7% ya. PKS itu menjelang 2019 bisa cukup baik ya menjelang pemilu. Begitu mendekati pemilu di masa-masa kampanye, kita tahu masa kampanye itu di 2019 itu dimulai pada September 2018. Nah, kita lihat trennya mengalami kenaikan sejak masa kampanye. Nasdem kita lihat sekarang posisi menjelang 2024 itu cenderung sedikit lebih baik dibanding menjelang 2019. Walaupun secara absolut dia memperoleh dukungan rata-rata di bawah 4%, artinya masih belum cukup aman, tetapi posisi ini kita lihat sedikit lebih baik atau hampir sama lah dengan kekuatan sebelumnya. Nah, ini PAN ya. PAN kita lihat ini mirip dengan P3. Kekuatan menjelang 2024 relatif lebih rendah
dibanding menjelang 2019. Kalau dirata-ratakan 1,8% menjelang 2024 ini, sementara menjelang 2019 itu 2,8%, artinya ada penurunan sekitar 1%. Tidak aman bagi PAN saya kira dalam posisi seperti ini. Ya, Mas Denny, kalau dari data-data tadi yang disebutkan, kita bisa melihat di sini sepertinya umumnya partai-partai politik ini relatif stabil ya kalau kita bandingkan posisi sekarang menjelang pemilu dibanding dengan menjelang pemilu sebelumnya ya. PDIP relatif stabil, Gerindra, Demokrat, Golkar sedikit mengalami penurunan, tapi yang mengalami peningkatan yang cukup lumayan ini adalah PKB ya. Iya, kalau kita lihat PKB rata-rata mengalami penguatan dukungan dan sebaliknya tadi Golkar ya. Golkar yang turun sekitar 3% gitu ya. Yang menarik di sini disebutkan ada 3 partai. Kalau kita lihat sekarang suaranya ini tidak sampai 4%. Mas Denny, ada Nasdem, ada PAN dan P3 ya. Kalau kita bandingkan. Tetapi yang membedakan Nasdem dengan 2 partai lain, dengan PAN dan P3, Nasdem relatif suaranya lebih baik menjelang pemilu sekarang dibanding menjelang pemilu 2019 lalu. Nah, PAN ini justru mengalami kecenderungan turun. Apakah kita bisa mengatakan bahwa ini semacam tanda-tanda yang harus diwaspadai oleh PAN atau P3? Ya, ini tentu menjadi warning atau sinyal ya. Sinyal bahwa kekuatan PAN dan P3 cenderung melemah dibanding menjelang 2019 yang lalu. Artinya apa? Tentu 2 partai ini harus kerja ekstra keras kalau ingin setidaknya mengembalikan keadaan seperti 2019, apalagi bisa lebih tinggi lagi gitu ya. Sebab kalau tren ini terus berlanjut bisa jadi partai ini bisa tidak masuk parliamentary threshold. Jadi ini warning saya kira untuk partai PAN dan P3 ya. Oke, Mas Denny, jadi ada partai yang stabil tapi ada juga partai yang berubah, dan di dalam teori biasanya orang menghubungkan soal perpindahan pemilih dari satu partai ke partai yang lain ini biasanya dihubungkan dengan party identification, party ID, atau kedekatan publik dengan partai-partai tertentu. Ini yang bisa menjadi memprediksi sejauh mana loyalitas pemilih terhadap partai tertentu. Nah, sekarang di Indonesia ini sekarang bagaimana posisinya tentang identifikasi diri dekat dengan partai tertentu ini? Baik, dari pengalaman survei yang kita lakukan ya, dari 2013, 2014, setiap tahun kita melakukan survei dan bertanya tentang party ID, seberapa dekat masyarakat pemilih dengan partai politik. Itu hasilnya sangat konsisten, tidak banyak berubah. Dalam survei terakhir ya yang kita lakukan untuk mengukur ikatan psikologis pemilih dengan partai politik atau party ID ini, hanya ada 8,4% warga yang mengatakan merasa ada partai yang dia rasakan dekat. Sementara 86,8% itu mengatakan tidak ada satu partai pun yang dia dekat. Artinya umumnya masyarakat Indonesia, pemilih di Indonesia itu merasa terasing dengan partai politik, tidak punya kekuatan ikatan psikologis yang kuat dengan partai politik, dan itulah yang menyebabkan kita juga melihat ada perubahan dinamika dukungan terhadap partai politik dari waktu ke waktu. Dengan kondisi semacam ini, itu artinya dukungan partai yang diraih oleh partai-partai hingga saat ini itu masih akan terus berubah, masih akan dinamis, dan hanya partai yang serius bekerja keras, sosialisasi untuk merebut dukungan pada pemilih lah yang akan punya peluang mendapatkan suara yang besar. Saya kira demikian. Ya, artinya ya publik kita tidak merasa dekat ternyata dengan partai, karena itu partai harus selalu bekerja keras ini untuk menjaga suara mereka tidak lari terhadap partai yang lain, Mas Denny ya. Betul, betul. Saya kira demikian. Saya mencatat beberapa hal di sini sebagaimana yang tadi yang disampaikan oleh Mas Denny. Yang pertama, 1,5 tahun menjelang pemilu legislatif 2024, kita menemukan di sini PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan dukungan publik terbesar 24,8%, kemudian disusul Gerindra,
kemudian PKB, Golkar, Demokrat, dan seterusnya. Yang patut dicatat di sini bahwa dukungan pada PDIP ini naik jika dibandingkan dengan hasil pemilu 2019 dari 19,3% menjadi 24,8%, dan PDIP menjadi satu-satunya partai yang dukungan publiknya sampai sekarang itu melebihi hasil pemilu 2019. Umumnya partai relatif stabil, dan ada juga lebih banyak lagi partai yang mendapat dukungan publik lebih rendah daripada hasil pemilu 2019. Namun demikian juga patut dicatat di sini, walaupun dukungan pada PDIP ini lebih tinggi daripada hasil pemilu 2019, tetapi kalau kita bandingkan dengan hasil survei menjelang pemilu 2019 dengan sekarang menjelang pemilu 2024, sebetulnya posisinya relatif sama ya, sekitar 25,5% sekarang, ya relatif sama dengan yang sebelumnya ya, sebelumnya 24,4%. Rata-rata dukungannya yang menjelang pemilu. Kemudian yang juga perlu kita catat di sini, partai-partai lain juga relatif stabil begitu, cuman ada beberapa partai yang mengalami perubahan dari atau berkurang suaranya, yang bisa dicatat di sini misalnya Partai Golkar. Jika dibandingkan dengan menjelang pemilu 2019, sekarang ini rata-rata suaranya turun 3%, kemudian P3 juga mengalami penurunan suara, juga PAN, yang kemudian tadi disimpulkan jika tren ini terus terjadi, P3 dan PAN mungkin saja tidak lolos parliamentary threshold. Kemudian kita juga mencatat tadi PKB justru mengalami penguatan suara. Nah, yang juga penting digarisbawahi tadi temuan terakhir, bahwa ternyata publik kita mayoritas tidak memiliki ikatan psikologis dengan partai manapun di Indonesia. Ada 86,8% yang pada umumnya tidak merasa dekat dengan partai apapun. Hanya ada 8,4% yang mengidentifikasi dirinya dekat dengan satu partai. Identifikasi diri yang rendah ini dengan partai politik ini bisa menyebabkan dukungan terhadap partai-partai politik menjadi tidak stabil. Mereka bisa berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Saya kira itu temuan kita, Mas Dini, yang kita presentasikan pada forum kali ini. Silahkan para penonton untuk melakukan subscribe terhadap kanal YouTube SMRC TV ini. Forum ini atau diskusi kita kali ini silahkan juga dibagi kepada kawan-kawan yang lain agar lebih banyak publik yang bisa mengakses. Kalau perlu Anda juga bisa meninggalkan komen dan like agar terjadi diskusi yang sehat di forum ini. Terima kasih, sampai jumpa pada program SMRC TV selanjutnya.